Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Saya berharap lagu-lagu atau pujian sudah ada di tangan kita masing-masing. Baik, untuk memulaikan ibadah ini saya jemput kita berdiri. Kita lakukan Allah Peduli. Ibadah penghiburan di kaum keluarga besar Wowor Mokalu di tempat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam Yesus Kristus, sumber segala penghiburan bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Syair lagu Serahkanlah Hidupmu. Ya, serahkan seluruh hidup persoalan yang kita hadapi. Saya silahkan jemaat duduk kembali. Dalam kebersamaan duka cita mendalam yang dialami oleh keluarga kita di tempat ini, nats pembimbing saya kutip dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Iya, semua ada di
tangan Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah indah rencana Tuhan. Keindahan rencana Tuhan ada dalam keluarga, dalam kehidupan kita semua. Indah rencanamu. Sidang penghiburan dalam duka yang mendalam saat ini, kita akan masuk pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan pemilik hidup dan mati kami, pada malam hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengar berita penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon biar kiranya kami, Tuhan tolong supaya kami diamkan diri sejenak, supaya kami dalam hidup ini mendengar dengan sungguh-sungguh apa maksud, rencana, dan tindakan Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami kini dan ke depan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, satu ayat punya makna yang sangat mendalam. Pada saat ini saya ajak kita membuka bagian Alkitab Mazmur 116 Mazmur pasal 116 pada ayatnya yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Singkat,
padat dan berisi. Dan ayat ini biasanya juga kalau orang jual krans bunga, ini ayat-ayat yang paling populer biasa dipakai oleh saudara-saudara kita, perusahaan-perusahaan yang membuka usahanya di bidang krans duka. Kematian semua orang yang dikasihi itu berharga. Apa artinya ini? Kaum keluarga Woworomokalu yang dilanda duka cita pada saat ini. Ya, saya ketika mendengar Ibu almarhum Veronica Regina Woworomokalu katanya dalam keadaan yang sudah berat sakitnya, tergerak saya oleh kuat kuasa Roh Kudus dari kantor jemaat. Saya langsung menuju ke Anutapura, rumah sakit yang ada di Kota Palu, yang ada di Palu Barat. Namun saya sampai di sana, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kalau saya mau katakan di sini, beliau mungkin sudah begitu sakit, karena diagnosa yang ada menyatakan bahwa beliau mengalami kanker paru-paru. Mami bilang dia suka buat pir, tapi karena dokter sarankan belum boleh makan yang keras, harus yang lunak. Itulah permintaan yang terakhir. Saya percaya semua kita yang ada ini memiliki apa yang disebut dengan kasih atau cinta, yang biasa disebutkan itu. Kasih memang itu kata yang terdengar indah, apalagi kalau bilang love. Karena kasih itulah maka manusia dia bisa mengalaskan kehidupan untuk mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Seperti itu. Mau capai tujuan hidup kebahagiaan dan juga pasti ketentraman. Jadi dengan kasih yang ada, mengasihi, dikasihi, mencintai, dicintai, itulah yang mau diwujudkan, perwujudannya dalam hidup ini. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa wujud dari kasih, wujud dari cinta itu tidak hanya indah? Semakin besar wujud kasih kita, cinta kita, itu sesungguhnya semakin besarlah kesengsaraan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Apa artinya? Itu berarti bahwa cepat atau lambat kita akan kehilangan apa saja yang kita kasihi, cintai dalam kehidupan ini, termasuk istri tercinta dari Bapak Vicky Wowor. Itu juga anak kekasih, sangat mencintai ibu yang sudah terbujur kaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini fakta. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua itu kita harus menerima, kita harus terima. Seperti nas pembimbing
Ingat nas pembimbing apa dikatakan? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Biar dia banyak doi, biar dia kaya raya, jangan sombong dengan kekayaan. Sombong dengan kekayaan, enak-enak, ada waktunya. Al-Khatib so bilang, Al-Khatib pasal 3 juga itu, pengkhotbah ya, pengkhotbah pasal 3 ayat 15. Segala sesuatunya ada waktunya, jadi jangan sombong-sombong. Ini tajam, keras. Biasa orang kan sombongnya luar biasa. Kita banyak doi, mau bikin apa? Bisa. Tunggu, ya kan? Ada waktunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang kita pahami di sini, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Teknologi secanggih apapun, obat semujarab apapun, kalau Tuhan so bilang, secukup sayangana menderita, kita kasihi ngana, ya, Tuhan sayang. Asal kita juga sayang Tuhan, ya. Karena itu selama hidup sayangi Tuhan, kasihi Tuhan, dan yang basombong dan taman di saat disay, nah itu biasa kan. Ini kematian mengingatkan. Bukan pendeta Sarul yang bilang, jangan lagi bilang, oh, kalau pendeta Sarul khotbah, nyimak dengar. Firman Tuhan ini. Makanya itu saya buat juga YouTube-nya, biar orang tidak suka dengar, tapi ada juga yang suka dengar, yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, air mata keluarga yang pasti menetes. Apalagi mami ya di rumah sakit ya, ketika saya ada di rumah sakit ya, beliau menangis sedihnya luar biasa ya. Pasti juga suami tercinta dan juga keluarga yang lain, karena saya tidak lihat langsung, yang saya lihat langsung ada omanya ya, dan juga teman-teman atau saudara sepupu yang lainnya yang ada pada waktu itu. Nah, itulah wujud kasih keluarga kepada orang yang sangat dicintai. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi ya, termasuk apa yang saya sebutkan tadi. Kalau bilang cinta kasih kita kepada orang yang kita kasihi, karena itu semasih hidup kasih anak suami, kasih anak istri, jangan serta sakit kasih biar dia serta mengembuskan nafas terakhir, terbujur kaku, baru meraung-raung, terlambat sudah. Saudara, kita semua pasti sangat mengasihi ya, mengasihi almarhum ya, tetapi ingatlah bahwa Tuhan lebih mengasihi, seperti firman Tuhan. Satu ayat saja saya baca ini, tetapi punya makna. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Semua orang yang dikasihinya. Karena itu mengasihilah Tuhan, mengasihilah sesama. Yang serta susah baru ada senyum sedikit, ada lambai tangan sedikit, baru kalau sunyana pusing amat dengan. Lanjut. Allah yang menghendaki tentu ketika almarhum
almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 11 kalau tidak salah, kalau salah rawat. Sudah saatnya tentu almarhumah diberi apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah hidup kekal. Kemarin di pembinaan ribut-ribut, di mana orang Kristen kalau mati? Berarti belum mengasihi Tuhan itu, karena belum tahu di mana dia nanti. Wah, saya prihatin dengan seperti itu. Gitu? Nah, oleh karena itu, hidup kekal yang ia berikan itu berarti ketika kita sungguh-sungguh, tidak hanya KTP saja Kristen. Kadang-kadang kita majelis no penatua dia akan lewat. Kalau suatu kelakuannya sesuai, ya lain cerita lagi toh. Nah, saudara-saudara, ketika orang yang meninggal dunia termasuk almarhumah, sekarang tentu tidak ada lagi beban. Tidak ada beban yang dia tanggung lagi. Lihat saja kalau dia seperti tertidur saja, kan? Cuma kita yang masih di dunia ini kan harus panas, ya, berjuang terus. Lah itu kayak realita hidup. Karena itu kematian memang mengakhiri semua yang ada di dunia ini. Tetapi ingat, kematian itu menjadi pintu masuk bagi orang yang memasuki kehidupan sejati, hidup kekal. Sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, kita diajak supaya kita sungguh-sungguh percaya, beriman kepadanya. Nah, semua keluarga tentu tidak akan terus berlarut-larut dalam duka cita ini. Rasa keikhlasan dari seluruh anggota keluarga akan meringankan duka cita yang terjadi pada saat ini, dan ini yang dirasakan. Percayalah bahwa almarhumah kembali kepada yang memiliki hidup. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena itu kasih jangan cuma sekedar kata-kata, tetapi kasih hendaknya itu diwujud nyatakan. Kasih itu ada dua sisi, satu sisi sukacita dan di sisi yang satu duka cita. Nah, kasih itu tidak hanya ketika merangkul, mengatakan I love you saja, tetapi juga ketika kita melepaskan rangkulan itu. Seperti itu Ibu Bapak. Kita sudah menerima semua kasih, terutama kasih yang universal yang Ia nyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan for orang yang betul-betul percaya, bukan cuma di mulut, sungguh-sungguh percaya. Ibu yang menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11 kemarin, ketika ibu ini masih hidup tentu, maka dalam perjumpaan yang terakhir pada saat ini kita juga memberikan kasih kita kepada almarhumah. Tentu keluarga yang ada di dekat selalu rawatlah jasad ini, karena besok kalau tidak salah dengar informasi tadi, itu pukul 12 rencana akan mengantar jenazah ke tempat pemakaman. Saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa Allah sangat mengasihi. Ya, Allah itu masih memberi kita semua kehidupan. Ya, syukuri semua ini. Apalagi kita pada masa
Pranatal, Minggu Advent, Parusia, menanti 25 Desember yang kita ingat rayakan, dan menanti kedatangan yang kedua kali yang tak diduga dan tak dinyana. Tak seorang pun tahu, hanya Bapa Surgawi yang tahu. Siapkanlah diri kita. Kasihilah Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saya mengajak keluarga terkasih di sini supaya apa yang sudah tentu sempat juga pasti walaupun masih muda, dia bisa memberikan pasti teladan dalam hidup ini. Ini kita jadikan pembelajaran juga dalam kehidupan ini. Belajar dari kasihnya, belajar dari kesabarannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kalau saya lihat ini biasa bodoh-bodoh psikologi, orangnya sabar sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan buat kaum keluarga yang berduka cita, keluarga besar Wowor Budiase, keluarga Wowor Mokalu yang tentu menginginkan dalam hidup ini waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan itu bila Tuhan izinkan terjadi, ya itu kebaikan. Amin. Iya, waktu Tuhan, bila kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi. Mau nyatakan kepercayaan untuk kebaikan. Tetap percaya waktu